Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita semua selalu dalam keadaan optimis dan semangat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini kita akan membahas materi kuliah kita, yaitu mengenai kepemimpinan dan konflik. Jadi, bagaimana konflik dalam sebuah organisasi kita pahami, maupun konflik yang lingkupnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kemudian bagaimana pendekatan pemimpin yang nanti ketika menyelesaikan konflik-konflik. Oke. Nah, kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan konflik itu sendiri. Mungkin kita semua sudah pernah konflik ya. Apalagi yang saat ini bekerja, pasti ya sering konflik. Namanya konflik itu pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kata Robin, konflik di sini diartikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya di antara seseorang dengan orang lain ya. Salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhinya secara negatif atau akan berpengaruh secara negatif terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Jadi yang dimaksud di sini bagaimana berkaitan dengan cara pandang orang terhadap orang lain, berkaitan dengan apa yang dipengaruhinya, yang memang ini tentunya bersifat negatif terhadap orang lain tersebut. Nah, kemudian kalau di sini katakan oleh Clinton, diartikan di sini dipahami, konflik ialah relasi-relasi psikologis yang antagonistis. Antagonistis berarti yang sifatnya yang permusuhan ya. Berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interest eksklusif. Jadi maksudnya di sini yang sifatnya kepentingan, minat-minat yang sifatnya itu terbuka. Jadi tentunya dia tidak setuju. Jadi ya ini udah ya menurut saya sudah ini aja gitu ya. Saya nggak setuju dengan pihak yang lain. Kemudian itu dikatakan konflik. Nah, dan tentunya tidak bisa dipertemukan ya. Jadi karena tidak sesuai, ada terjadi perbedaan yang tidak bisa dipertemukan. Yang sini menunjukkan sikap-sikap emosional yang bermusuhan dan struktur-struktur nilai yang berbeda. Ini kata Clinton yang mengartikan konflik. Jadi yang kita pahami di sini, konflik ini tentunya yang sifatnya kalau dari dua pengertian ini, konflik diartikan adalah cara pandang orang lain terhadap orang lain. Jadi cara pandangnya seorang dengan orang lain, cara pandangnya secara negatif, nggak setuju, kemudian menganggap yang negatif, yang kemudian ini sikapnya bermusuhan, bertolak belakang, atau berkaitan dengan minat-minat yang berbeda, kemudian tidak bisa dipertemukan. Saya nggak sesuai dengan pendapatnya sana, saya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu kan. Sehingga ini memunculkan sikap secara emosional. Nah, sikap-sikap emosional ini akhirnya berbawa secara tentunya berkaitan dengan relasi secara psikologis, hubungan secara psikologis yang berdampak terhadap permusuhan. Nah, bisa saja dampaknya ya banyak, bentuk konflik itu bisa sampai nanti konfliknya sampai yang ya kita katakanlah ya dari sisi kecil besarnya ya, kalau yang lebih besar bisa sampai konflik yang sifatnya sampai ke fisik. Jadi kemudian terjadi pertentangan, kemudian berdampak permusuhan, jadi perkelahian di situ. Atau dalam konflik dalam sebuah lingkup negara, kelompok terjadi perperangan gitu ya. Perlu kita pahami di sini ada beberapa pandangan terhadap konflik itu sendiri. Nah, kalau dibagi di sini ada dua pandangan terhadap konflik. Pandangan pertama adalah pandangan yang dari pandangan tradisional atas konflik.
Kemudian pandangan interaksionis atas konflik. Kita pahami dulu nih, pandangan tradisional atas konflik. Nah, kalau dari sudut pandang pemikiran secara tradisional terhadap konflik ini, bahwasanya konflik ini dipandang sebagai hasil atas situasi yang disfungsional, kegagalan fungsi. Yang mana kegagalan fungsi ini diartikan yang diakibatkan karena komunikasi yang buruk, kegagalan proses komunikasi, kurangnya keterbukaan, kurangnya kepercayaan di antara orang-orang yang ada dalam sebuah kelompok misalnya ya, atau dalam sebuah organisasi, atau juga yang kemudian disertakan kegagalan para pemimpin untuk menjadi pemimpin yang bagaimana bisa meresponsif kebutuhan atau aspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga konflik di sini diartikan yang dipahami sebagai kegagalan fungsi yang diakibatkan karena proses yang buruk tadi, atau karena pemimpin yang tidak bisa memahami bagaimana aspirasi orang-orang yang di bawahnya, yang dipimpinnya, maka konflik di sini diartikan, dipahami, diyakini konflik itu berbahaya. Maka harus dihindari supaya tidak terjadi konflik. Supaya tidak terjadi konflik, apa yang harus dilakukan gitu kan? Ada orang-orang yang mungkin demo gitu ya di organisasinya, maka ini harus disingkirkan nih, harus dihindari. Nah, ini pandangan-pandangan tradisional terhadap konflik. Nah, kemudian pandangan yang kedua yang tadi yang saya sampaikan adalah pandangan interaksionis atas konflik. Nah, pandangan interaksionis di sini mendorong konflik atas dasar bahwa kelompok yang harmonis, damai, dan tenang rentan untuk menjadi statis. Nah, kemudian acuh tak acuh dan tidak responsif, nggak ada yang kemudian mengkritik ya, tidak ada yang mengoreksi, sehingga terhadap kebutuhan-kebutuhan terhadap perubahan dan inovasi itu tidak terjadi. Maka di sini pandangan interaksionis terhadap konflik, bahwasanya konflik itu dibutuhkan supaya meningkatkan, bisa dikatakan sebuah kinerja, supaya terjadi perubahan yang lebih bagus, maka konflik itu dibutuhkan. Jadi pandangan interaksionis di sini memahami bahwa level konflik yang minimal dapat membantu menjaga suatu kelompok menjadi bersemangat lagi, menjadi punya gairah. Anggota kelompoknya memiliki daya kritis yang bagus, peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap organisasinya, peduli terhadap kelompoknya dengan situasi yang ada, maka dia mengkritisi. Terjadi perbedaan pendapat dengan pemimpinnya, terjadi perbedaan pendapat antar kelompoknya. Nah, sehingga dibutuhkan maka supaya meningkatkan dari sisi lebih bagus lagi, lebih efektif lagi dalam sebuah lingkup organisasi, dalam mungkin mengkritik dalam lingkup sebuah negara gitu ya, misalnya ada oposisi, maka ini kan pandangan bahwasanya oposisi itu dibutuhkan. Jadi pandangan interaksionis atas konflik supaya berjalan dengan bagus. Maka seorang pemimpin yang tepat, pemimpin yang efektif memahami konflik di sini, kalau cara pandang yang interaksionis, dia memahami bahwasanya konflik yang terjadi dalam lingkup menjalankan sebuah negara, maka paling tepat adalah negara yang demokratis, maka dibutuhkan kritis, dibutuhkan cara berpikir yang kritis oleh masyarakatnya, oleh pihak-pihak yang lain, maka oposisi supaya meningkatkan, menjaga sesuai dengan tujuannya, supaya tidak santai terhadap permasalahan yang diatasi. Kalau kemudian tidak efektif, maka perlu dikritisi gitu ya. Nah, ini pandangan interaksionis ini. Contoh kalau misalnya dengan situasi saat ini, misalnya negara kita saat ini sedang mengalami dunia ya, permasalahan COVID-19. Maka ketika ada orang-orang yang mengkritik dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah, maka
kritik-kritik itu yang dimaksud dengan terjadi konflik ya, orang yang terjadi perbedaan pendapat mengkritisi. Kritik yang dimaksud adalah kritik yang fungsional. Nah, maka ini tergantung kritiknya ya, supaya mendukung tujuannya. Kritik yang dimaksud ini mendukung memberikan solusi atau tidak gitu ya, atau justru mengkritisi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak efektif kemudian dikritisi. Nah, supaya tujuannya apa? Perbedaan yang terjadi di sini punya tujuan yang bagus, punya arah perbaikan gitu ya. Nah, jadi pandangan interaksionis ini berpendapat bahwa tidak seluruh konflik itu adalah baik, tapi tentunya konflik bisa dikatakan juga baik. Jadi ya ini lebih moderat. Jadi tergantung tingkat konfliknya ya, maupun juga sifat konfliknya. Apakah itu yang di sini dimaksudkan? Kalau pandangan interaksionis di sini membaginya menjadi dua, konflik yang sifatnya fungsional, kemudian konflik yang sifatnya disfungsional. Konflik yang fungsional ini akan mendukung tujuan dari kelompok itu untuk meningkatkan kinerjanya dalam sebuah lingkup kelompok, organisasi maupun sebuah negara. Kemudian kalau konflik yang sifatnya disfungsional, yaitu justru yang itu nanti akan menghambat dari kinerja kelompok itu. Atau misalnya konflik yang sifatnya pribadi gitu ya, tentunya akan menghambat. Oke, nah selanjutnya perlu kita pahami di sini adalah jenis-jenis konflik. Jadi ada beberapa jenis. Kalau di sini dibagi menjadi 3. Ada konflik yang sifatnya tugas. Nah, ini berkaitan dengan tugas-tugas dan tujuan pekerjaan organisasi. Contohnya, ya, misalnya kaitan dengan ada terjadi perbedaan dalam menjalankan tugasnya, ya. Kemudian tujuan-tujuannya yang terjadi perbedaan. Misalnya dalam sebuah organisasi ketika menentukan dalam untuk program setahun ke depan, target 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan apa harus dilakukan. Nah, ini terjadi konflik, terjadi perbedaan. Nah, konflik ini bisa saja tentunya nanti sifatnya kalau memang fokusnya pada sifatnya untuk mencapai tujuan bersama, maka tentunya ini bisa nanti bentuknya dalam bentuk konflik yang sifatnya fungsional. Kemudian jenis konflik yang karena konflik hubungan, relasi, yang mana dipahami di sini konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Ya, biasa ya kalau dalam sebuah kehidupan kita sehari-hari, mungkin karena ada orang yang tidak suka dengan orang lain karena dari si pribadinya, jadi atau mungkin ada yang merasa tersakiti. Nah, ini sifat-sifat secara hubungan interpersonal. Nah, justru terkadang memang konflik yang sifatnya hubungan interpersonal ini lebih cenderung biasa sifatnya disfungsional. Walaupun tidak selalu ya, yang sifatnya hubungan ini yang sifat disfungsional bisa juga misalnya sifatnya fungsional. Tapi kebanyakan memang konflik hubungan di sini sangat lebih cenderung kepada disfungsional. Justru tidak membawa arah perubahan karena cenderung fokus kepada kepada pribadi seorang. Kemudian jenis konflik yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah konflik proses. Nah, konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Jadi kita pahami sini jenis konflik ini lebih lingkupnya berkaitan, kita kaitkan dengan lingkup dalam organisasi. Ya, jadi bagaimana konflik proses di sini, konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Jadi bagaimana prosesnya menjalankannya itu ya. Ketika ada hambatan ya, ada kendala-kendala dalam menjalankan tugas-tugasnya itu, kemudian kaitan dengan konflik, ternyata ada orang tidak mampu nih, kemudian terjadi konflik situ, maka tugas tidak diselesaikan ya. Nah, ini kaitan dengan konflik proses. Oke, nah selanjutnya lokus konflik atau di mana konflik terjadi. Yang perlu kita pahami di sini, ini terjadi pada siapa sih? Terjadi di mana sih? Nah, di sini menjadi 3 pembagiannya. Yang pertama adalah konflik diedik. Konflik yang terjadi di antara 2 orang. Yang tadi kalau di sini konflik jadi antar personal ya, 2 orang ya, antara si A dan si B. Dan ini kaitan biasa konflik diedik kaitan dengan jenis konfliknya konflik yang relasi ya, jadi karena antar pribadi gitu.
Kemudian, jadi kalau diadik ini juga bisa interpersonal diartikan. Kemudian konflik intragrup atau konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Intragrup ya. Jadi konflik terjadi di antara dua orang ini bisa saja sifatnya ya antar satu si, misalnya kalau saingan gitu ya, cinta segitiga gitu, antara si A dan si B merebutkan si C gitu kan. Nah, kalau konflik intragrup di sini konflik yang di dalam sebuah kelompok, dalam sebuah tim. Ya bisa saja di dalam kelompok tersebut ada konflik, ada dua orang yang berkonflik ya, ada mungkin lebih dari itu ya. Bisa saja lingkupnya konflik dalam kaitan dengan proses kerjanya ya. Yang memang di sini lingkupnya dalam sebuah tim. Kemudian konflik antar kelompok atau yang disebut juga dengan intergroup konflik. Yang dimaksud di sini adalah konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda, berarti antara kelompok A dan kelompok B. Kalau misalnya di sebuah organisasi, kelompoknya si produksi dengan kelompoknya marketing, ini biasanya paling sering terjadi konflik, terjadi perbedaan. Maunya marketing supaya mencapai keuntungan yang banyak, ini ada ordernya banyak, ya harus diselesaikan. Tapi kemampuannya produksi nggak bisa dalam sebulan gitu ya. Dia harus menyesuaikan, gitu. Nah ini terjadi konflik. Jadi yang dimaksud dengan konflik antar kelompok di sini adalah konflik antar tim atau kelompok. Oke, nah selanjutnya yang perlu kita pahami di sini ada pendekatan pemimpin dalam menyelesaikan konflik. Nah, seorang pemimpin ini berkaitan dengan tadi ya, kaitan dengan pandangan terhadap konflik. Nah ini maka akan mempengaruhi seorang pemimpin dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Nah, di sini ada tiga macam pendekatan. Pendekatan pertama biasanya adalah pendekatan pemimpin yang lebih cenderung tradisional. Jadi konflik itu yang dipandang adalah sifatnya negatif, harus dihindari, harus disingkirkan, ya. Yang sifatnya destruktif, merusak dan merugikan, maka konflik harus dilenyapkan demi kerukunan dan keharmonisan. Jadi yang dibangun di sini konflik ini adalah membangun prinsip anti konflik, atau bahkan ketika seorang pemimpin dengan melakukan pendekatan tradisional, maka penyelesaiannya lebih cenderung anti kritik. Ada orang yang mengkritik, ada orang yang oposisi, yang tidak setuju dengan, kemudian terjadi konflik, terjadi perbedaan pendapat, maka itu harus disingkirkan. Nah, ini perlu kita pahami ya, mungkin ya kalau dalam sebuah kepemimpinan ya, dalam sebuah negara biasanya pemimpin-pemimpin yang sifatnya koersif ya, gaya-gaya koersif yang bisa anti konflik. Bagaimana ya sudah selesaikan, disingkirkan supaya demi kerukunan dan keharmonisan ya. Dan mungkin kita paham sendiri di negara kita mungkin pernah terjadi seperti itu ya. Kemudian pendekatan pemimpin yang netral atau behavioral. Nah, konflik bersumber dari perbedaan masing-masing individu dan kelompok yang merasionalkan konflik. Nah, jadi bagaimana pendekatan ini dengan membatasi dan menjinakkan konflik sebagai unsur yang netral atau tidak berbahaya. Ya, kalau di sini diartikan pendekatan yang sifatnya netral di sini, bagaimana usahanya seorang pemimpin untuk merasionalkan konflik supaya konflik ini diterima. Nah, supaya tidak menjadi konflik yang besar, maka perlu dibatasi konfliknya. Sebagai unsurnya diajak dengan pendekatan secara netral. Dan sehingga tidak berbahaya, sehingga tidak bisa, supaya tidak merugikan sebuah organisasi atau dalam lingkup negara. Maka seorang pemimpin perlu menjinakkan konflik ini. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga yang dipahami sini adalah pendekatan pemimpin yang modern atau interaksionis atau interaksional.
Jadi konflik itu penting dan perlu dalam kehidupan sehari. Jadi perlu dipahami. Jadi memang cara pandang lebih interaksionis ya. Bahwasanya konflik itu bisa saja sifatnya fungsional ataupun disfungsional. Jadi yang perlu dibangun sini pendekatan pemimpin yang menggunakan pendekatan modern di sini atau interaksionis, ini mengembangkan manajemen konflik agar memperkokoh fundament organisasi. Jadi adanya relasi antar konflik yang konstruktif dengan suksesnya organisasi. Ketika ada kritik, ketika ada yang berbeda pendapat, apakah beda pendapat itu justru memberikan manfaat atau justru menyelesaikan permasalahan yang ada misalnya. Kritik itu justru memberikan solusi atau memberikan masukan supaya tidak terjadi permasalahan yang ini, atau memang ini tidak efektif maka dikritik supaya sukses dalam lingkup organisasi, misalnya dalam lingkup negara, dalam lingkup sebuah kelompok ya. Jadi memang pendekatan modern sini memperkuat dalam proses manajemen konflik, mengelola konflik yang apakah konflik ini justru mempengaruhi kinerja kita, merusak ini konfliknya sifat pribadi nih, maka harus segera diselesaikan di manajemen, dikelola. Konflik ini justru bagus nih supaya memberikan semangat kita lebih sadar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, kita supaya lebih sadar terhadap ancaman-ancaman yang ada, kita supaya lebih sadar terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Maka konflik ini penting, dimensi. Nah, jadi pendekatannya lebih sifat ya modern di sini. Oke, jadi kita pahami sini tadi ada sebagai seorang pemimpin. Biasanya kalau kita pahami dari sisi penyelesaian konflik, sini ada pendekatannya yang sifatnya tradisional, netral, dan modern. Maka yang paling tepat kalau kita pilih mana? Ya, yang paling tepat justrunya harus menggunakan proses manajemen konflik. Jadi pendekatan pemimpin yang sifatnya modern, interaksionis. Oke, itu saja untuk materi kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.